masuk ke bursa pilkada. Seperti itu. Ya, kalau di lapangan memang banyak yang mendorong, Kang ya. Saya tidak akan mundur, Kang. Insya Allah Kang Haji Muhammad Iqbal ini adalah salah satu talenta politik yang terlahir berbasis pesantren. Saya di Samarang, Kang, di Pondok Pesantren Zawiyah. Oh, di Jawi ya. Dorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Garut dengan bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir di ruang visual Anda. Masih di spesial edisi Challenge Politik Talent Pilkada 2024. Tentu saja yang akan dihadirkan adalah talenta-talenta politik terbaik Kabupaten Garut dari berbagai latar belakang, baik politisi ataupun kalangan profesional. Kali ini tentu saja saya kembali akan menghadirkan talenta politik terbaik Kabupaten Garut yang berbasis akademisi, tapi juga di politik praktis sudah punya pengalaman ikut kontestasi. Siapakah gerangan? Saya ingin mengajak Anda menyapa Kang Haji Muhammad Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Rasul. Sampes. Kang Haji sehat. Alhamdulillah, Kang. Puasanya lancar juga ya? Alhamdulillah sekarang agak ketat sih, Kang. Agak ketat. Agak ketat. Biasanya kan kalau dulu ada yang ada warung buka, Kang. Kalau sekarang enggak. Ada. Oke. Di P3. Di P3 sih, Kang. Dan kemarin ikut kontestasi ya? Kemarin saya ikut kontestasi, alhamdulillah. Kemarin ya? Ke provinsi waktu itu, ke pusat? Ke provinsi. Lolos satu ya, caleg. Lolos satu, alhamdulillah. Mungkin saya sedikit membantu ya, membantu suara P3 sehingga sekarang dapat kursi. Padahal waktu itu sempat hilang. Sempat hilang. Luar biasa. Baik, kita ada di Challenge Politik Talent dan spesial pilkada. Informasi yang kami dapat, Kang Haji ini memang juga sudah banyak orang mendorong untuk masuk ke bursa pilkada. Seperti itu. Ya, kalau di lapangan memang banyak yang mendorong, Kang ya. Banyak yang mendorong, tetapi untuk takdir itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tetapi seandainya misalnya masyarakat mendorong dan saya diberikan kesempatan, ya saya tidak akan mundur, Kang. Insya Allah ya. Insya Allah, karena saya terlahir dari keluarga pejuang, Kang, dan harus diperjuangkan semuanya, Kang. Saya ingin juga memberikan sedikit bocoran lah ke pemirsa bahwa Kang Haji Muhammad Iqbal ini adalah salah satu talenta politik yang terlahir berbasis pesantren. Bahkan beliau adalah salah satu pewaris darahnya ulama pejuang ya. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Badrul Jamal? Ya, betul. Salah satu cucu atau salah satu cucu ya. Cucu ya. Berarti sekarang ada di Al-Falah Biru atau? Saya di Samarang, Kang, di Pondok Pesantren Zawiyah. Oh, di Jawi ya. Nah, kalau berbicara biru, bicara Jawiyah tidak akan terlepas dari Tijani. Ya, betul. Itu salah satu tarekat Tijani ini yang memang luar biasa ya. Betul. Dan kemarin juga kalau bilang salah sukses bikin apa namanya? Acara Idul Khatmi kemarin. Idul Khatmi. Itu luar biasa. Idul Khatmi nasional kemarin, alhamdulillah acaranya semarak 1 minggu, Kang. 1 minggu, alhamdulillah. Apresiasi dari seluruh peserta yang hadir, para muqaddam, para masyayikh Indonesia yang kebetulan kemarin juga dihadiri dari 5 negara. 5 negara ya, 5 negara, alhamdulillah. Makanya sayang sekali nih kalau potensi yang sangat besar ini masa tidak bisa mendorong satu putra terbaiknya untuk masuk di Pilkada Kabupaten Garut. Baik, menarik sekali. Mereka tahu latar belakang. Nah, keluarga besar Sayyidina Badrul Jamal dalam konteks ini yang legend adalah pesantren Bidu Al-Falah. Apakah juga memberikan support? Sebenarnya mereka keluarga besar. Alhamdulillah, seminggu kemarin saya berkumpul dengan para cucu dulu, Kang. Cucu dulu, beberapa keluarga sudah memberikan support. Kemudian insya Allah mudah-mudahan seluruh keluarga besar bisa mensupport kita. Oke, boleh dijelaskan dari garis siapa? Ayah? Kebetulan saya putra dari Kiai Haji Iqbal Badrul Zaman. Beliau adalah putra dari Sayyidina Badrul Zaman. Jadi saya dari garis bapak langsung. Dari bapak ya. Kebetulan bapak sekarang itu kan memimpin Pondok Pesantren Zawiyah. Bapak adalah Mursyid Tarekat Tijaniyah Nasional di Indonesia. Kebetulan salah satu dari mursyid 10 mursyid Bapak itu salah satunya dari 10 se-Indonesia itu yang sekarang memimpin tarekat Tijaniyah. Yang meneruskan jejak sang kakek ini. Iya.
Luar biasa. Wah, ini udah tidak bisa diragukan kalau melihat nasab ya. Tinggal bagaimana kita memola secara politis Ya, betul Kang. untuk Kabupaten Garut. Nah, oke. Ini kan Anda di P3. Di P3. Ya, tentu saja rekom yang harus diperoleh dari P3 ya nanti. Insya Allah mudah-mudahan. Sudah melakukan pendekatan dengan partai politik. Kalau untuk sekarang saya silaturahmi dengan beberapa pengurus P3, PAC, dari DPW sama DPP. Dan insya Allah respon mereka mudah-mudahan siapapun yang direkomendasi oleh DPP pusat, mudah-mudahan itu merupakan pilihan terbaik. Apalagi ya kalau saya bilang kan, apalagi kalau saya yang direkom gitu kan. Itu akan lebih maksimal lagi. Gitu kan. Itu kan. Tapi berbicara personal tadi, kesiapan. Apakah memang orang kan cenderung bener nih gitu, serius nih. Nah, ini butuh jaminan pengakuan yang real gitu. Komisi apa yang diemban nanti ketika memang masuk ke Garut 1? Kalau saya ini kan basic saya itu kan dari pondok pesantren, Kang. Kebetulan saya salah satu akademisi juga. Sekarang jadi ketua sekolah tinggi. Iya, ketua. Kebetulan sekarang jalan 3 tahun saya ketua sekolah tinggi agama Islam Kiai Haji Badiruzaman. Memakai nama itu apa istilahnya tabaruk lah, tabaruk kepada kakek karena beliau merupakan seorang pejuang ulama yang memang sudah tidak diragukan lagi, Kang ya, perjuangan beliau gitu kan. Dan memang kalau melihat keseriusan saya, Kang ya, di ini sebetulnya sudah 10 tahun ke belakang sih, Kang. Saya itu kan alhamdulillah saya itu 6 bersaudara, Kang. 6 bersaudara, semuanya laki-laki, Kang. Saya nomor 2. Nomor 2 ya. Saya nomor 2. Kebetulan dari 6 bersaudara itu, keluarga besar yang saudara-saudara saya itu menitipkan posisi sebagai gelandang gitu kan, gelandang dan penyerang untuk keluar itu kepada saya gitu, Kang. Dan jadi dari 6 bersaudara yang masuk ke politik hanya saya, Kang. Hanya saya, kakak saya konsen dari pondok pesantren, dan saya sekarang ini kan pemimpin perguruan tinggi, dan kemarin ikut pileg juga kan atas support dari keluarga, dan sekarang juga didorong oleh keluarga untuk masuk ke kontestasi pilkada karena kemarin saya nyalek di provinsi, alhamdulillah suara saya signifikan meskipun belum bisa mengatakan saya sebagai pemenang, tetapi melihat dari itu nama sudah ada di atas, sudah ada lah ya. Sudah kemudian di jamaah pun, Kang ya, sekarang sudah mulai bergeliat lah, sudah mulai bergeliat. Tim-tim yang saya bangun kemarin ada yang namanya BCA, Kang. BCA. Baraya Ceng Aji gitu. BCA, Baraya Ceng Aji. Dan kebetulan saya itu sekarang ketua Ormas, Kang. Ketua Ormas Pemuda Birwaliden. Jadi Pemuda Birwaliden ini adalah ormas para pemudanya Tarekat Tijaniyah. Benar. Ini kaosnya, Kang. Iya. Nanti saya kasih, Kang, ada. Boleh lah. Ya, siap, Kang. Biar bangga juga kita menjadi bagian dari keluarga besar Tijaniyah. Ya, betul, Kang. Kalau untuk kesiapan, Kang, alhamdulillah. Infrastruktur yang kemarin saya pernah bangun di Pileg sekarang sedang kita panaskan kembali. Kemudian support dari keluarga, jaringan-jaringan saya, dan sekarang sudah dimulai dikoneksikan kembali bagaimana caranya saya mendapatkan rekomendasi dari Partai Persatuan Pembangunan. Saya sudah melaksanakan komunikasi, dan memang ada pesan dari keluarga pun meskipun misalnya Kang partai tidak berkenan oleh saya menunjuk saya rekomendasi, ya mungkin kita bisa memakai jalur konstitusi yang lain, bisa independen atau bisa juga partai yang lain, bisa kan mungkin Kang itu, Kang. Nah, berbicara konstelasi ini kan menarik. Kalaupun juga misalnya P3 dah rekomnya dipegang sama Kang Aji, tapi butuh koalisi. Iya, betul. Partai-partai yang lain. Nah, ini juga bagian dari sebuah upaya yang harus ditempuh. Sudah melakukan, ada berapa partai yang sudah berkomunikasi setidaknya lah misalnya? Kalau sekarang itu baru 3, Kang. Baru 3 partai. Ada, saya pernah komunikasi dengan para pengurus Demokrat, PAN, sama Gerindra. Gerindra. Sudah aman sebenarnya kalau itu kan poros-poros. Tinggal dibangun poros. Betul, Kang. Nah, kemudian yang menarik adalah ketika masuk di pilkada ini kan pilihannya 2. Kalau nggak jadi Garut 1 ya Garut 2. Apakah Kang Aji ini terobsesi atau memang membawa pesan harus Garut 1 atau masih fleksibel? Saya ini fleksibel, Kang ya, sebetulnya fleksibel. Tetapi misalnya kalau ada kesempatan harus di Garut 1 ya memang nggak ada masalah. Tapi kalau harus di posisi Garut 2 ya nggak apa-apa, gitu kan. Meskipun ada image kalau di Garut 2 itu hanya ban serep gitu kan. Tetapi biasanya ban serep itu mungkin karena si Garut 2-nya tidak mempunyai peran. Tetapi kalau kita
kalau kita misalnya Garut 2 sama Garut satunya sudah mengambil porsi masing-masing, misalnya saya kan ini kan bisa ngambil 3 kalau saya Kang. Saya itu kan dari jalur pondok pesantren, yang kedua saya dari jalur akademisi, yang ketiga saya dari jalur genjet Kang. Jadi saya memahami apa keinginan dari generasi milenial gitu kan. Usia saya kan sekarang baru 36 tahun kan. Luar biasa nih, 36 sudah bermimpi masuk. Itu luar biasa memang. Dan sekarang trennya memang ada di milenial. Ngomong-ngomong milenial, ini barisan pertama yang akan ada sentuh. Kemudian sejauh mana komunikasi dengan teman-teman milenial atau selain tadi sebagai bagian dari pemuda Birrul Walidain misalnya sebagai satu sayap? Saya kebetulan kemarin ketika kuliah saya itu aktif di salah satu organisasi mahasiswa Kang, yang namanya PMII. Oh, di PMII. Di PMII saya, hanya posisi saya sampai sempat jadi pengurus cabang Kabupaten Garut. Terus kemudian saya melalui genjet-genjet itu Kang, saya silaturahmi gitu kan, meminta arahan, saranan, pendapat. Dan kebetulan saya juga sering komunikasi lebih banyak, lebih intens meminta pendapat kepada para mahasiswa saya. Ya kan genjet itu maunya seperti apa sih? Gitu kan, apa sih yang dibutuhkan oleh genjet gitu kan? Misalnya saya pernah ini kan kayak yang dibutuhkan oleh anak muda itu kan satu ketika pasca kuliah itu kan nikah. Nikah itu kan, tapi mereka itu ketika nikah itu kan yang paling pertama dibutuhkan itu rumah kan. Itu rumah adalah salah satu tempat yang memang itu menjadi problem utama ketika pasca rumah tangga itu apa sih? Ya rumah gitu kan. Biasanya kan perumahan mertua indah itu kan biasanya. Tetapi kan saya sempat ngobrol-ngobrol gitu kan. Bagaimana caranya misalnya kalau satu pemerintah Kabupaten Garut itu memberikan suatu kebijakan Kang, memberikan bukan rumah gratis Kang, tetapi rumah itu kemudahan rumah murah, misalnya mau rusun kayak atau apa, tapi itu untuk pastri muda. 4 tahun pertama, 5 tahun pertama gitu kan. Ini menarik ini, baru saya dapat dari beberapa kandidat nih, memang yang seperti ini baru terlempar karena memang kebutuhan. Iya betul. Oke, di dalam konteks birokrasi ini kan juga sesuatu yang harus dipahami. Sebagai kepala daerah itu adalah decision maker. Bahkan boleh disebut selain paham dalam konteks manajerial tapi juga dalam konteks leadership, tapi juga sebagai manajer nantinya memfungsikan ini. Kemudian apa yang ditawarkan nanti? Melihat birokrat kita ini kan juga cenderung orang-orang yang sudah sangat berpengalaman ya, bagaimana kemudian nanti mensiasati hal itu atau membawa konsep apa? Kalau kita kan semua pasti kan membawa konsep keterbukaan Kang ya, transparansi kan. Transparansi itu kan merupakan suatu keharusan lah Kang ya. Dan memang setiap kepala daerah biasanya Kang selalu sukar ya, sulit untuk melakukan transparansi tersebut karena tadi bahwa para politisi yang paling lama itu kan adalah yang lama di pemerintahan. Ada kepala dinas dan yang lain-lain. Misalnya kalau kepala daerah kan 5 tahun pertama gitu kan, 10 tahun biasanya mereka itu masuk di dalam tracknya itu di periode kedua biasanya. Periode pertama itu kan masih belajar. Sana pegang sini. Gitu kan. Ya kalau saya misalnya saya terpilih nih Kang. Jadi Garut 1 misalnya. Saya bisa berikan meminta kesepakatan kali ya dengan para kepala dinas, misalnya semacam kontrak politik lah kepala dinas, fakta integritas misalnya. Udah jangan berpikir dan yang lain-lain. Yang kedua, saya juga kan ketika jadi saya akan anggota keluarga Kang. Anggota keluarga ikut serta misalnya urusan lelang dan yang lain-lain, udah jangan pernah ikut campur di situ. Kalau maupun silakan normal mungkin ya. Dan kebetulan kan kalau di keluarga saya kan jarang ada yang jarang kan. Kemarin juga sempat ada yang gini, ada dari pihak Pemda meminta salah satu PNS dari kita nggak ada Kang. Karena keluarga besar kita kosan di pondok pesantren, ada juga yang di luar, misalnya ada di Jakarta, yang lain cerita. Kalau di Kabupaten Garut nggak ada Kang. Ini luar biasa ya. Kemudian yang menarik juga ketika mengelola pemerintahan ini kan pada dasarnya juga kita harus mempersiapkan bagaimana bisa masuk di semua ruang. Nah, ruang-ruang ini tentu saja ruang-ruang politik yang harus sangat dipahami. Kemudian bagaimana nanti membuat pola agar intervensi tidak terlalu kuat, tapi juga
tetap mereka terwadahi gitu ya, tetap ada alokasinya gitu. Dalam teori kepemimpinan itu kan banyak teori-teori yang apa yang telah beredar itu Kang ya. Dan salah satunya mungkin di dalam suatu kepemimpinan itu kan harus ada ketegasan kan dari pemimpin sebetulnya. Apapun permasalahannya, ketika pemimpin itu mempunyai ketegasan, semuanya pasti akan ada solusinya. Misalnya tadi bagaimana untuk mereformasi birokrasi kan ya. Tadi intervensi dari pihak eksekutif yang tidak terlalu tinggi misalnya kan, karena harus disesuaikan kan ya, harus disesuaikan dengan kadang-kadang kan ini seorang kepala daerah ini tidak bisa bergerak dengan bebas karena ada di belakang ada permasalahan-permasalahan Kang. Tapi insya Allah ketika saya insya Allah mudah-mudahan saya belum mempunyai masa lalu yang memang bisa menyandra saya tidak ada beban misalnya tadi belum secara politik misalnya tadi, makanya tadi saya kemarin kan ketika saya nyalek kan saya itu tidak mengeluarkan uang sepeser pun, hanya untuk operasional itu kan kewajiban ya, itu karena saya dapat amanah dari para sepuh, jangan ya gitu kan, meskipun kita kalah tetapi keluarga besar kita menang dalam segi moral Kang, segi moral dah. Itu salah satu bagaimana caranya kita ke depan, misalnya ada saya diberikan kesempatan Kang untuk masuk dalam kontestasi, kemudian di perjalanan ya mungkin tadi seorang kepala daerah tidak bisa apa-apa itu kan karena tadi mempunyai beban di belakang, harus ada pembayaran A, B, C, tetapi kan mudah-mudahan kalau sedikit ya sepertinya nggak apa-apa kan, tapi kan kalau terlalu banyak itu kan mempengaruhi dan nanti kebijakan di APBD jadi beban kepala dinas dan yang lain, dan nanti ke depan mungkin saya akan memberikan kebebasan Kang ya kepada kepala dinas bagaimana mereka berekspresi untuk mengelola anggaran hanya dengan koridor itu Kang, dengan aturan yang berlaku. Jadi harus ada disesuaikan dengan visi misi dari kabupaten dan dari bupati tersebut. Jadi ada visi kabupaten, ada visi dari bupati. Itu harus disesuaikan. Kadang-kadang kan ini beda bupati, sudah beda lagi ini. Kepala dinas dan yang lain-lain harus dirombak. Apa sih salahnya Kang ya? Mempertahankan kepala dinas yang layak gitu. Itu kan yang layak itu memang dari segi usia, kapasitas memang yang layak. Kebanyakan kan kepala dinas digeser itu karena ada dendam pribadi mungkin, itu kebanyakan masalah yang lain. Nah gitu kan. Oke, baik. Dan pemirsa, luar biasa memang perbincangan ini, tapi memang kita sedikitnya sudah mengenali tentang sosok Kang Aji ini. Yang terakhir yang ingin saya katakan, balik lagi ke tadi persoalan pilkada. Ini kan waktu itu sebenarnya sudah tidak terlalu panjang sebenarnya kalau berbicara ini. Kemudian waktu dekat ini apa yang Anda lakukan? Saya hari ini kan sedang tadi berkomunikasi Kang ya, berkomunikasi dengan beberapa partai dan yang lain. Saya komunikasi dengan DPP dari Partai Persatuan Pembangunan, dari internal P3 di Kabupaten Garut, dan kemudian di DPW. Alhamdulillah saya komunikasi lancar, responnya bagus. Dan sekarang saya kan membentuk tim Kang. Tadi tim BCA Baraya Ceng Aji ini kita hangatkan kembali Kang. Terus kebetulan saya kan basicnya di pondok pesantren Kang. Saya tiap hari sekarang itu keliling Kang, keliling pengajian gitu kan. Itu sambil mengenal kembali bahwa kemudian saya akan ke Garut, Garut 1. Karena bagi saya kan ini mengaji ini bukan sebuah pekerjaan kan ya, tetapi sebuah kewajiban. Ibadah. Seperti kita hadirnya perguruan tinggi di Kabupaten Garut itu kan STG Jabar Jamal itu kan atas dasar kewajiban aja, bagaimana caranya kita menjadi orang yang terbaik Kang. Jadi kan cita-cita setiap manusia itu kan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas Kang ya. Manfaat untuk manusia. Ya kan, orang yang terbaik itu adalah orang yang punya manfaat bagi orang lain. Itu Kang mungkin salah satu saya ingin berkarir misalnya lebih tinggi di jenjang di karir politik, itu salah satunya. Baik pemirsa Challenge Politik Thailand dimanapun Anda berada, itulah yang kita dapat dari perbincangan singkat kita dengan Kang Aji Muhammad Iqbal. Kita tahu bagaimana rumusan dan apa tekadnya, juga apa yang akan dibawa untuk Garut sudah kita kupas bersama. Tapi tentu saja ini bukan hal yang terakhir, karena di Challenge Politik dan Pilkada juga punya banyak segmen. Nantinya kita juga akan kembali berhadapan dengan Kang Aji untuk konteks yang lainnya di challenge ini. Semoga apapun niat dan cita-citanya, siapapun atau bagaimanapun takdirnya, itulah bagian dari sebuah proses perjalanan. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih, saya bertugas sudah pamit.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.